Baik, karena kita sudah terlambat kurang lebih dari 30 menit dan di sini pesertanya sudah mencapai 200 orang. Sebenarnya kita di sini ada 225 yang bertahan hingga saat ini, terlepas dari beberapa yang mengundurkan diri ya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan untuk pengembangan perangkat pembelajaran dan masuk ke sesi uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini nanti adalah praktek, nanti akan dijelaskan terkait teknisnya di bagian belakang. Namun sebelum kita mengarah ke bagian teknis dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk besok hari, maka akan dibuka dulu oleh Koordinator PPG, yaitu Profesor Makrina Tindangen, MPD. Kepada beliau, saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rita atas kesempatan yang diberikan ya. Bapak Ibu, berkali-kali saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu karena sudah sampai di dua langkah terakhir. Ya, karena ini dua langkah terakhir itu kan UKM PPG, UKIN dulu baru, kok UKIN. Ini komprehensif ya, Ta? Ibu ya, sampai sudah lupa ini. Uji kompre baru. Ini berarti gelombang 3 ya, Ibu sampai lupa, Ibu pikir ini gelombang 2. Jadi ini gelombang 3 ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai tahapan pengembangan perangkat ya, kemarin diakhiri dengan sesi peer teaching, kemudian RTL ya terakhir yang dilakukan kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, besok Bapak Ibu akan memasuki sesi selanjutnya, itu adalah uji komprehensif ya. Nah, uji komprehensif itu Bapak Ibu tidak akan diuji oleh guru pamong, tetapi akan diuji oleh 2 orang dosen ya. Dan pengaturannya serta teknis nanti disampaikan oleh Mbak Rita ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya ya, ini saya buka ya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka bimbingan terfokus terkait pelaksanaan uji komprehensif ya pada sore hari ini saya nyatakan dibuka, dan silakan untuk selanjutnya Mbak Rita memberikan pemaparan dan diskusi terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan uji komprehensif. Silakan ya. Baik, terima kasih Bu Koordinator sudah membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi teknis. Bapak dan Ibu mahasiswa atau peserta uji komprehensif, mohon diperhatikan. Yang pertama saya akan meng-share terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk di sesi uji komprehensif. Oke. Bapak dan Ibu tentunya sudah ada ya modul uji komprehensifnya, itu modul 4. Namun jika Bapak dan Ibu belum menyelesaikan tugas di nomor 3, maka Bapak dan Ibu tidak bisa melangkah ke uji komprehensif. Jadi kami harapkan dan menyarankan Bapak dan Ibu memfinalkan dulu untuk yang perancangan pembelajaran terkait upload dan lain-lain di bagian akhir. Artinya jika Bapak dan lain-lain Ibu sudah meng-up baru bisa masuk ke sesi 4 gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu silakan mengclearkan dulu untuk langkah-langkah yang ada di poin 3 ini. Tentunya Bapak dan Ibu kita memberikan kebebasan kepada Bapak dan Ibu untuk mengclearkannya boleh sampai 2359, tapi jangan mepet-mepet gitu ya. Kita selalu mendeadline itu 2359, tapi harapan kami lihat apa sih kendalanya, seperti itu. Kalau lewat kan agak repot gitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan untuk uploadan yang ada di poin 3, maka lanjut ke uji komprehensif seperti itu. Jadi komprehensif ada dokumen yang harus Bapak Ibu upload seperti itu ya. Ini ada langkah-langkahnya Bapak dan Ibu, kemudian ada juga poin-poin yang harus Bapak sudah mengembangkan 3 set perangkat pembelajaran dan satunya sudah dipertimbangkan. Harapannya Bapak Ibu punya 2 set perangkat pembelajaran yang belum diuji komprehensifkan. Jadi 2 set perangkat pembelajaran itu wajib Bapak dan Ibu upload di modul 4 ini.
Dan wajib Bapak Ibu kuasai semuanya. Karena yang pertama, harapan kami Bapak dan Ibu menguasai 2 set perangkat pembelajaran tersebut. Nah, kemudian uploadnya di mana? Uploadnya di sini, Bapak dan Ibu. Uploadnya di sini ya. Di sini ada tersebutnya uji komprehensif dosen 1. Di sini upload untuk Izin Bu Rita, suaranya putus-putus, Bu. halo, di tempat lain putus-putus nggak? Iya Bu, sama Bu. Suaranya hilang. Sama Bu Rita putus suaranya. Oke, cek suara. Bu, Morotai Sekarang juga, Bu. gimana? Nah, ini udah jelas nih, Bu. Oke. Jelas, Jadi Bu. saya ulang. Oke, baik. Boleh di-mute-kan dulu semua. Jadi semuanya dapat informasi ya. Saya ulangi bahwa Bapak Ibu sudah mengembangkan 3 set perangkat pembelajaran, yang 1 setnya sudah di-peer-teaching-kan. Jadi harapan kami Bapak Ibu punya 2 set perangkat pembelajaran yang belum di-peer-teaching-kan. Jadi 2 set perangkat pembelajaran yang belum di-peer-teaching-kan itu di-upload di modul 4 ini atau uji komprehensif ini. Itu ya. Uploadnya di mana? Uploadnya di 4A2 dan 4A3. Jadi dua perangkat itu harus di-upload di dua ini, di dosen 1 dan dosen 2. Gitu ya. Jadi harus di-upload di dua ini. Seperti itu. Masing-masing ya, Bu? Iya, masing-masing ini harus di-upload. 2 perangkat pembelajaran tersebut ya. Jangan satu-satu, tapi dua-duanya harus di-upload gitu. Kemudian untuk langkah-langkahnya Bapak dan Ibu mohon atau minta tolong untuk literasi dulu ya. Ini ada cara-caranya, kemudian seperti apa. Selalu ada panduan supaya tidak keliru seperti itu. Kemudian di sini kita juga sudah sesuaikan Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu besok akan praktek selama 50 menit. Kemudian akan diuji oleh 2 orang penguji, 2 orang dosen. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pengujinya tidak berasal dari fasilitator Bapak Ibu di kelompok tersebut, tapi kita rolling karena itu adalah ketentuan yang sudah diberikan dari nasional. Seperti itu. Oke. Jadi minta tolong sekali Bapak dan Ibu untuk memperhatikan hal tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mengenal fasilitatornya semua, atau boleh juga tanya-tanya ke teman di kelompok sebelah seperti apa kebiasaan dan karakter seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu mohon sekali untuk menguasai isi dari perangkat pembelajaran tersebut. Jangan nanti misalnya saya 2 dosen ini sepakat untuk Bapak dan Ibu memakai perangkat pembelajaran yang A misalnya seperti itu ya. Terus nanti sampaikan saya nggak siap yang A, jangan sampai seperti itu. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh fasilitatornya atau pengujinya, artinya Bapak Ibu sudah siap karena sudah dari awal sampai akhir sudah mengembangkan perangkat tersebut. Jadi artinya udah menguasai gitu ya. Ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu wajib ketahui dan kuasai seperti itu. Mudah-mudahan sudah terpenuhi semua ya untuk hal ini gitu. Kemudian Bapak dan Ibu karena kita besok menggunakan Google Meet, mudah-mudahan yang menggunakan audio dipelajari lagi ya. Kalau misalnya pada saat teaching nggak keluar audionya, tolong dipelajari. Kalau misalnya nih ada pakai musik atau apa gitu, boleh dipelajari, ajar share screen supaya audionya keluar seperti apa, gitu ya. Setelah itu, untuk yang PGSD mungkin ada yang sampai jam 1 ya untuk sekelas itu, dan untuk uji komprehensif ini teman-teman atau Bapak Ibu guru ini tidak masuk sekaligus, tapi masuknya sesuai jamnya. Kami akan admit Bapak Ibu sesuai jamnya gitu. Jadi tidak seperti peer teaching kemarin. Jadi hanya ada 4, berarti admin, kemudian Bapak Ibu peserta, kemudian 2 fasilitator atau 2 penguji. Artinya di dalam ruangan itu hanya ada 4 orang. Itu ya. Jadi ini betul-betul siswa imajiner. Tidak ada lagi teman-temannya yang menjadi siswa gitu. Jadi ini hanya ada peserta, 2 penguji, 1 admin di dalam room tersebut. Gitu, itu mohon diperhatikan.
Kemudian kami minta tolong untuk yang 5 menit terakhir ya, misalnya nih Ibu Stella udah 45 menit. Tolong yang berikutnya itu siap-siap nih untuk join ke room. Kalau udah Bu Stella selesai, Bu Stella keluar, kemudian langsung kita admit yang kedua. Seperti itu teknisnya besok. Jadi mudah-mudahan tidak terkendala jaringan. Mudah-mudahan ya kita lancar semua. Kemudian kalaupun ada yang betul-betul tidak bisa, misalnya nih Ibu Restu Astuti, mohon maaf Mbak Rita, tempat saya mati lampu. Kita akan menjadwalkannya di di jam terakhir. Tapi yang jam setelah Bu Restu udah harus siap maju gitu. Jangan sampai jam itu kosong. Seperti itu ya. Jadi itu teknisnya besok. Kemudian saya sangat minta tolong untuk bantuan ketua kelompoknya. Sangat-sangat mohon bantuan ketua kelompoknya untuk membantu kami para admin untuk mempersiapkan teman-teman yang akan maju gitu. Misalnya si A sudah harus dihubungi nih. Jangan sampai kita udah ngomong-ngomong di grup, mana nih ibunya belum siap atau gimana. Tidak muncul-muncul juga. Jadi itu nanti akan wasting time dan kemudian itu akan membuat penguji akan menunggu lebih lama. Seperti itu ya. Itu akan teknis yang akan kita hadapi besok. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jaringannya baik, kemudian menguasai perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan, menyiapkan semua media-media yang mau digunakan, jangan nanti pada saat mau maju, Bu sebentar buahnya ketinggalan di kulkas, Bu sebentar jeruknya masih ketinggalan di kulkas misalnya ya, atau media gambarnya masih ketinggalan di sana Bu, maaf saya cari dulu. Itu mudah-mudahan tidak terjadi besok gitu. Jadi semuanya sudah siap. Jadi Bapak Ibu silakan mempersiapkan dua media untuk perangkat pembelajaran. Kita tidak tahu mana yang dipilih oleh fasilitator ya, oleh penguji besok. Jadi silakan dipersiapkan saja seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu jika tidak bisa menjawab ya tidak masalah. Kalau bisa menjawab silakan menjawab dengan ilmiah yang benar gitu ya. Kemudian kalau merasa itu tidak benar, tidak usah dikekehkan pendapatnya. Seperti itu ya, supaya lebih aman dan nyaman semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita punya waktu itu 2 hari untuk uji komprehensif. Jika ada yang bermasalah, betul-betul tidak bisa teratasi, tolong panitia diberitahu supaya bisa dijadwalkan komprehensif ulang hari ketiga, artinya hari Senin ya, akan diulang gitu ya. Jadi betul-betul kami diberitahu jika ada yang kendala dengan alasan yang benar-benar tidak bisa kita kali gitu ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Karena itu saja, kalau jadwal sudah di-share semua per 50 menit satu orang. Kalau yang terkait teknis, paling upload perangkat, kemudian masuk ke Google Meet, itu aja sih. Silakan jika ada pertanyaan, boleh. Seragamnya, Bu. Silakan ditanyakan. Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Halo. Yang jadwalnya, saya kan kebaikan jadwalnya besok ya Bu, hari Jumat. Berarti untuk hari Sabtunya saya nggak perlu ikut itu ya Bu? Atau bagaimana Bu? Untuk yang jadwalnya hari besok, silakan tidak usah ikut hari besok. Cuman kalau misalnya ada temennya yang ada temennya yang cancel ya mau tidak mau harus siap mundur ke belakang kan berarti ya. Seperti itu kalau gitu. Itu sih. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik. Bu, izin bertanya Bu. Ya, Kita boleh, izin silakan. bertanya Bu. Silakan. Oh, siapa dulu nih? Ya, yang rasain dulu deh Pak Ahmad Mutzakir dulu. Iya Bu, izin bertanya Bu, ini terkait tentang waktu ujian komprehensif yang 50 menit itu,
itu 50 menit hanya untuk mengajar saja atau 50 menit itu sudah termasuk mengajar dan tanya jawab sampai selesai, Bu? Sudah termasuk tanya jawab Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, paling mentok-mentok itu maksimal 40 menit, 5 menit, 5 menit pertanyaan. Seperti itu biasanya. Bu Ada Rita. lagi? Ya, silakan. Halo, Pak Bu Rita. Gugun Ginanjar ya. Yang raise hand dulu, Pak Gugun Ginanjar, silakan. Iya, Ibu, terima kasih. Satu pertanyaan, Bu. Ini bagaimana kalau kita kan perangkatnya mau luring. Nah, Ya. itu kan kalau luring diarahkannya oleh dosen pembimbing, itu kan medianya media real, benda nyata. Itu nanti di uji komprehensif kita bawa benda realnya atau gimana itu, Bu? Silakan. Ya silakan, kalau daun kan ditunjukin aja seperti ini misalnya. Ya kan? Boleh. Nggak masalah. Terima kasih. Oke. Halo. Ya, silakan. Ya, mau Wandi. tanya apa? Ini besok yang berkaitan dengan uji komprehensif hari Sabtu ya. Itu teknisnya, ini kita pertaking dulu, selesai itu baru ada tanya jawab gitu ya, Bu ya. Gimana? Ini nanti teknisnya di uji komprehensif ini yang pertama kita pertaking dulu, setelah itu nanti ada tanya jawab begitu ya, Bu ya. Ini dulu, mengajar dulu kan, setelah itu baru tanya jawab. Iya, begitu ya. Iya, benar. Ya, soalnya kan ada info yang beredar itu kita langsung tanya jawab, Bu, gitu. Oh enggak, kita ini dulu, 50 menit dulu ini. Mengajar ya? Mengajar dulu, setelah itu baru ada tanya jawab. Seperti itu. Ya, makasih, Bu. Baik. Bu Rosyanti, silakan Bu Rosyanti. Terima kasih, Bu Rita. Magdalena. Siapa? Yang lain white dulu, Bu ini dulu. Sebentar Yang ya. tadi Pak Gugun boleh di off kan raise-nya, Pak Ahmad Muzakir. Setelah saya ya. Sudah ya, off kan raise-nya di off kan dulu. Iya, Bu. Iya. Pak Wandi juga. Oke. Silakan Bu Rosyanti. Oke, terima kasih Bu Rita. Ini mau memastikan. Silakan. Memastikan saja, Bu. Apa namanya? Tadi Ibu bilang 50 menit ya waktu untuk untuk uji komprehensifnya. Iya. Nah, ada waktu pastinya nggak? Misalkan mengajarnya 30 menit. Oke, sebentar ya, sebentar. Sebentar Kak Ros. Iya, semangat. Semangat Penasaran banget, Bu. saja kan, info sebelumnya kan katanya 30 menit mengajar ya, 20 menit ditanya oleh kedua dosen, 10 menit begitu ya. Tapi barusan saya dengar 40 menit mengajar, 5 menit dari kedua dosen. Oh iya, silahkan Bu Rita. Apakah ada yang sudah dapat informasi seperti saya? Karena kan setidaknya kita latihan 30 menit atau 40 menit begitu. Halo. Ayo Waras, bismillah. Belum tahu, Bu. Tahu ya. Iya, Pak, karena supaya kita kalau sudah waktunya pasti kan, jadi setidaknya berlatihnya juga pasti di 30 menit kah atau 40 menit kah gitu. Karena lumayan 10 menit itu lama. Khawatirnya berlatihnya 30 menit sekalinya 40 menit bingung nanti. Banget. 10 menit itu lama banget. Lama, iya. Takutnya ada kayak gitu ya, Kak Ros. Krik. Nah, sudah selesai sekalinya. Dosennya, ya pengujinya masih nungguin loh. Ini sudah selesai. Iya. Karos pasti bisa kok. Saya tahu Karos. Tidak. Oh iya, ya pasti bisa, harus bisa, wajib bisa.
sambil Saya nangis. tahu Kak Ros itu mampu. Terima kasih. Ros Terima gitu. kasih. Background tolong dikondisikan. Apa? Halo, yang lain? Sambil menunggu Bu Rita. Halo Kak Ros. Ya Kak Ros, maju. Hadir Kak Ros. Teman-teman, mumpung kita menunggu Bu Rita nih, aku mau tanya dong. Kenapa, Bu Jacqueline? Kalian ada nggak sih yang bikin RPP satu materi tapi 2-3 kali pertemuan? Ada. Satu materi atau satu bab? Satu bab, maksudnya itu untuk 2-3 kali pertemuan. Aku pengen nanya sih sebenarnya ke Bu Rita, bisa nggak sih, kan materi peer teaching kemarin itu ada teman-teman mungkin juga yang bikin 2-3 pertemuan, di-upload lagi dipakai kayak gitu. Cuma Halo, Rita datang. Oke, sekarang kita mulai. Oke, mohon maaf ya karena ada yang darurat. Silakan Bu Rosyanti diulang dulu, boleh? Iya, Bu Rita, terima kasih. Bu Rita ini hanya mau meyakinkan hati. Ini meyakinkan hati. Miskonsepsi. Bu Rita, ini buat persiapan kami nih. 40 menit atau 30 menit ya kami mengajarnya. Kan kalau 30 menit berarti 20 menit untuk ditanya dosen, ya begitu. Biasanya atau 10 menit, 10 menit ruang pertanyaan biasanya. Itu untuk 2 dosen, berarti 5 menit untuk begitu. Berarti 40 menit untuk mengajar ya Bu Rita? Iya, 40 menit. Oke, teman-teman, 40 menit. Itu saja Bu Rita, terima kasih. Baik. Ada lagi yang terkait teknis? Bu Hesti. Oke, Bu Rosyanti silakan low hand. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bu Hesti. Ya, terima kasih Bu Rita dan teman-teman yang mungkin mengantri pertanyaan setelah saya. Saya ingin menanyakan karena terkait perangkat laptop saya itu kan bermasalah di audio. Mic-nya kan itu nggak fungsi maksimal begitu, Bu. Oke. Nah, kadang dia mau terdengar suara sampai ke seberang, tapi kadang nggak mau. Nah, jadi beberapa kali meeting kemarin itu saya pakai 2 perangkat. Ya. Yang di laptop itu untuk kameranya, yang HP itu untuk audionya. Kira-kira boleh atau seperti apa? Boleh. Asal kita dikasih tahu di grup, misalnya adminnya siapa, mohon maaf, saya atas nama ini pakai 2 perangkat, 1 audio, 1 kamera gitu ya. Oh iya, baik. Terima Tolong kasih. diinformasikan. Baik. Oke, silakan Pak Friando. Ya Bu, terima kasih Bu. Banyak yang nanya juga untuk pakaiannya itu bagaimana ya Bu? Apakah yang olahraga pakai baju training atau gimana? Ada praktek nggak itu ya? Kalau yang lain hitam putih ya ujiannya. Yang lain hitam putih. Lalu yang untuk PJOK? Saya kurang tahu itu praktek kan nggak ya? Besok. Oh, berarti kalau praktek pakai baju training gitu ya Bu? Artinya nggak keluar rumah kan ya? Pakai baju hitam putih aja kali. Hitam putih? Karena imajiner kan? Iya. Hitam putih aja semua. Oke, baik kalau gitu Bu. Terima kasih. Kalau ada prakteknya, kita lebih baik mungkin pakai itu, kaos itu mungkin. Itu ada keluar rumah nggak itu? Maksudnya misalnya apa gitu? Tidak di dalam. Cuma kan geraknya lebih bebas kalau pakai training, Bu. Kalau ada gerakan, meskipun di dalam rumah. Boleh aja sih mungkin ya. Untuk yang PJOK, saya kurang tahu bentuk prakteknya gimana. Kalau seperti ini apakah gerak-gerak gitu? Boleh. Itu sih. Silakan kalau yang PJOK silakan fleksibel. Kalau misalnya prakteknya banyak gerak-gerak, silakan aja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik. Oke, silakan Bu Jacqueline. Ya Ibu Rita, terima kasih. Saya cuma ingin bertanya, tadi saya dengar Ibu Rita paparkan kalau RPP kan yang sudah di peer teaching jangan lagi dipakai kayak gitu. Terus di dalam kelompok kita itu diarahkan untuk 1 RPP
bisa 2-3 kali pertemuan. Teman-teman ingin bertanya juga sih, jadi sekalian saya bertanya, itu bisa tidak Ibu Rita? Kita tetap pakai RPP yang sama, tapi dengan pertemuan dan materi yang berbeda. Kan satu bab kayak gitu. Dua perangkat, itu berapa perangkat sih yang dikembangkan, Bu? Satu bab itu bisa 2-3 kali pertemuan kayak gitu, tapi dalam satu RPP. Keluarkan yang sudah tujuan. Ya. Bagaimana? Keluarkan aja dulu yang sudah, keluarkan yang sudah. Yang belum itu yang belum saja, tapi kayaknya harus dipecah dua deh, Bu, karena kan mau dilihat dua, misalnya ada 2 pertemuan ya pecah 2 aja perangkat ininya, filenya. Kira-kira. Ya. Atau itu berlaku untuk satu kelas saja atau satu kelompok ya? Kelompok kami kelompok 2 bahasa Indonesia. I see bahasa Indonesia. Pengujinya Pak Alfian dengan Pak Oke, gini aja. Dikeluarkan aja yang sudah di peer teaching ya. Dikeluarkan dulu. Yang pertemuan 2-3-nya biar aja satu file, kemudian diupload. Nanti disampaikan bahwa di situ ada 2 pertemuan gitu. Gitu ya. Banyak Ibu. Oke. Oke, ada lagi? Yang raise hand kayaknya tidak ada. Oh ya, Bu Supriyati, silakan Bu Supriyati. Ya. Silakan. Ya, Ibu, saya mau tanya mengenai apa nama di jadwal. Kan nama saya kalau di jadwal masuk hari kedua, tetapi di waktunya masuk di hari pertama, Bu. Kan yang membedakan warnanya, Bu. Warna di jadwal itu beda antara hari pertama dan kedua. Nah, kalau di nama saya masuk di hari yang kedua, tetapi kalau di waktu saya masuk di hari yang pertama, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Saya bingung. Di prodi mana? Kelas mana? Bahasa Indonesia kelompok 3. Enggak, Ibu masuk di hari pertama. Oh iya, Bu. Terima kasih. Baik. Satu lagi, Bu. Ini kan hari Jumat ya, Bu. Itu bagaimana ya untuk yang kan ada jeda waktu salat, Bu? Itu diundur atau bagaimana, Ibu? Itu fleksibel, itu sepakat dulu dengan pengujinya apakah selesai di jam 11.20, kemudian nanti dilanjut jam berapa. Yang jelas dihabiskan sampai 13 misalnya. Seperti itu. Fleksibel. Jadi bisa disepakati dengan pengujinya besok, kita mau sepakat sampai orang nomor keberapa. Setelah itu kita lanjut jam berapa. Boleh seperti itu. Tapi yang agak kerepotan itu yang PJOK ya, karena full. PJOK sama, ya PJOK. Gitu. Iya, Bu. Ya, nanti kami akan juga sampaikan ke pengujinya. Kan kami sampaikan bahwa akan disepakati dengan mahasiswanya mau sampai urutan keberapa, kemudian akan dilanjutkan di jam selesai sholat, seperti itu. Oke, aman ya. Kemudian lanjut ke Wandi. Pak Wandi, silakan. Pak Wandi, halo. Berita. Pak Mujahidin, silakan. Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Halo, Bu. Ya, silakan. Ya, saya ingin izin bertanya, Bu. Ini di LMS ini kan ada upload yang berkas yang harus diupload di 4A1 ya, kalau nggak salah ya. 4A1 apa 4A2 tadi yang Bu Rita tampilkan di monitor itu. Itu formatnya Microsoft Word apa PDF? Seperti biasa kalau Bapak ngupload tugas, sama aja. PDF, lebih gampang. Jadi berkasnya dijadikan satu semua ya? Nggak harus, kalau ada yang media yang video atau PowerPoint boleh juga sih dibentuk PowerPoint gitu aja. Bisa dilihat. Oh, jadi boleh satu-satu? Boleh. Silakan. Boleh profile gitu ya? Ya. Oke.
Jangan lupa ya filenya di rename. Perangkat 1, RPP perangkat 1, RPP perangkat 2 gitu. Biar nggak keliru. Ya, siap. Terima kasih Bu Rita. Baik. Silakan Pak Yusuf Lukman Hakim. Ya Bu, melanjutkan Ya. pertanyaan tadi Pak Wandi tadi. Apa yang diupload kan itu ada penguji 1, penguji 2. Itu dua-duanya dikasih. Berarti penguji 1, penguji 2 diupload semua dua-duanya. Iya, diupload dua-duanya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, diupload hal yang sama ya. Jangan penguji 1 perangkat 1, penguji 2 perangkat 2. Jangan seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Bu Rita izin bertanya Bu. Ya. Untuk dokumen perangkat yang diupload pada uji komprehensif itu batasnya itu jam berapa ya Bu? Batas pengumpulannya? Batasnya seperti biasa 2359 ya. Boleh. Udah cukup jelas? Bu Rita izin bertanya Bu Rita. Oke, sebentar ya, saya pasang cas dulu. Ya, silakan. Bu Rita izin bertanya Bu Rita. Iya, silakan. Ya, saya dari Jombang Bu Rita, Ahmad Oke, Mujahidin. halo Jombang. Ya, silakan. Ya, di sini untuk RPP yang diupload untuk dosen 1 sama dosen 2 itu untuk dosen 1 itu 2 RPP yang belum untuk per-teaching kemarin ya, tidak dipresentasikan. Benar, 2 Berarti perangkat yang belum dipercicing. Per tiap dosen 2 RPP itu diupload semuanya nggih? Iya, benar. Terus untuk keberadaan waktu uji kompren berarti RPP yang kemarin untuk per-teaching sudah tidak diperbolehkan untuk uji kompren. Nggak bisa Pak, nggak boleh. Iya. Siap, terima kasih Bu. Baik. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Aman? Supaya Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan media-medianya. Bu Rita. Ya, silakan. Ya, makasih. Tadi kan Ibu Rita sampaikan untuk upload perangkat itu sampai 2359 ya, Bu? Iya. 2359-nya besok atau hari ini, Bu? Hari ini, malam ini. Kan besok mulai uji kompres. Iya, makanya tadi. Malam berarti ini harus sudah selesaikan sampai selesai untuk RTL-nya ya Bu ya, supaya nyambung sampai untuk besok. Benar. Harapannya sih semua yang modul 3 udah diklik. Enggak ya sore inilah. Ya, makasih. Baik, ada lagi? Mohon izin Ibu. Bu Rita. Silakan. Ya. Ini saya hanya mengulang tadi Bu, untuk PJOK itu terkait dengan masalah seragam Bu. Ini menurut saya bagaimana kalau Ibu dari pihak apa artinya itu kalau diseragamkan, disamakan, karena tadi menurut Bu Rita kan imajiner. Jadi sifatnya kan nanti hanya empat unsur ya. Ada dosen, ada admin, kemudian ada dosen 1, dosen 2 Ibu. Iya. Jadi nanti mungkin ya lebih baik diseragamkan aja, disamakan pakai hitam putih. Baik, mungkin dari Prof. Makrina mungkin bisa menegaskan hal ini ya, karena bagaimana bentuknya, apakah mereka baju hitam putih semua atau boleh menggunakan baju kaos olahraga, menyesuaikan perangkatnya. Halo? Ya Ibu. Bentar ya, kita tunggu dari Prof. Makrin dulu, mungkin ada saran dari beliau ya. Ya, terima kasih Bu. Halo. Oke, nampaknya beliau tidak ada di ruangan. Nanti saya akan informasikan di grup umum ya Pak. Saya akan tanyakan dulu ke beliau. Tapi antara baju hitam putih dengan baju seragam olahraganya begitu. Karena saya tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Iya Bu, biar kejelasan. Terima kasih.
Ada lagi kira-kira terkait dengan teknis? Mudah-mudahan sudah clear. Pak Aditya ada? Iya, silakan Pak Aditya. Ya Ibu, mohon izin terima Ya, kasih silakan, Pak. terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini teman kami ini ada yang sakit Ibu. Ada yang sakit satu. Itu untuk uji kompre besok itu dilewati dulu atau bagaimana Ibu? Kan ujiannya waktu jadwalnya itu hari pertama Ibu. Hari pertama jam? Jamnya sekitar jam, dia itu tampilnya yang keempat Ibu. Ada yang hari besok mau menggantikan? Boleh Bapak silakan mengatur hal itu ya. Terus nanti saya laporkan ke siapa Ibu? Nanti lapor ke adminnya besok. Oh ya, siap. Silakan diatur dulu ya. Siapa yang Ya. akan menggantikan yang nomor 4 ini gitu. Boleh Ya. diambil yang hari besok. Oh ya Ibu, ya terima Oke, kasih. Baik. Silakan Bu Yolanda tadi mau bertanya. Silakan Bu Yolanda. Ya, Bu Rita, terima kasih. Untuk teknisnya berarti kita tidak melakukan record sendiri, kita nanti seperti pitching aja kontennya. Iya, ini recordnya full dari awal sampai akhir, tidak diputus-putus. Yang record admin ya, Bu Rita? Iya, nanti kelas. Karena kan admin yang akan admit semua satu-satu masuk ke kelasnya. Oh iya, itu saja, terima kasih Bu Rita. Baik, ada lagi kira-kira? Cukup? Clear ya? Cukup, Bu Rita. Oke, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah BIMFOK hari ini. Semoga ini informasinya dapat diterima, kemudian mudah-mudahan besok kita berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian kerjasama antar ketua kelas, ketua kelompok, dan admin kelas. Apapun yang menjadi keluhan, kemudian apapun yang menjadi kendala besok, mohon kami diinformasi. Jadi tidak diam-diam baik gitu. Jadi nanti tidak berlarut gitu loh masalahnya. Nanti udah selesai ujian, nanti 2 hari lagi baru dikabarin. Nanti repot gitu ya, udah nggak bisa ulang gitu. Mohon kami diinformasi secara pribadi gitu. Ya, demikian Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat siang. Kita akhiri pertemuan ini, silakan melanjutkan aktivitas, belajar dengan baik, persiapan semua media-medianya, jangan begadang, karena besok nggak fokus tuh. Apalagi kalau suka grogi gitu ya. Sip ya. Begadang nggak selesai, Bu. Aman ya semua ya. Ini pasti begadang, Ibu. Ya, begadang nggak selesai, Bu. Benar. Jelas. Betul. Caranya besok aman. Kita Bu pingsan. Bu Rita sudah selesai. Bu Rita masih boleh bertanya kan? Ya sudah, kalau sudah selesai. Oke, silakan ya. Wah. Ada satu nih yang masih selamat siang. Wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Jacqueline. Selamat sore.